Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kami hadirkan informasi yang sangat viral belakangan ini, fenomena cek kodam viral di media sosial. Banyak masyarakat yang ikut serta memasukkan namanya untuk dicek apakah ada kodam dalam dirinya. Ini viral di media sosial, berbagai platform media sosial. Akhir-akhir ini di media sosial ramai dengan fenomena tren cek kodam. Kata cek kodam mulai ramai setelah salah satu pengguna TikTok melakukan siaran langsung dengan dalih baca kodam melalui para penggunanya. Ya, dan hal yang menarik juga dari siaran langsung tersebut, si pembaca kodam itu tidak memperlihatkan wajahnya, namun hanya menggunakan suara saja. Dan terus membacakan kodam setiap nama dengan cepat. Jadi ada nama Sira Safira kosong, Sira Safira ada kodamnya, begitu ya. Iya. Nah, kita akan coba membahas hal ini dengan Ustadz Faizar, yang juga kita akan membicarakan mengenai cek kodam ini. Sebenarnya bagaimana sih pandangan dari agama ya? Dari sisi agama, ada Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah selaku ahli ruqyah juga. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin tahu soal fenomena kodam ini, apakah memang benar di Islam memang ada kan jin korin, jin kodam? Maka memang benar bisa diterawang kalau kita tuh punya ada kodamnya langsung lewat media sosial segala macam seperti itu, Ustaz? Nggak bisa sebenarnya, apalagi kalau cuma lewat nama ya Mas ya. Karena tim saya sudah survei pakai 3 akun yang berbeda, kemudian nanya kepada akun yang suka cek kodam itu, ternyata dari ketiga-tiganya itu, padahal ini 3 akun 1 orang ya, hanya pakai akun fake gitu, akun bayangan, kemudian jawabannya bisa berbeda-beda. Ini kan menunjukkan bahwa cek kodam ini nggak valid. Gitu. Jadi metode penerawangan ya hakikatnya itu perilaku tukang sihir, dan itu diharamkan dalam Islam. Iya, Ustadz, tapi kalau misalnya banyak pertanyaan juga Ustadz, apakah memang setiap orang itu punya kodam berdasarkan dari agama Islam begitu Ustadz? Tidak semua orang itu punya jin kodam, tapi semua orang punya jin korin. Beda ya, ini dua apa istilahnya, istilah yang berbeda dalam bahasa Arab. Korin itu artinya adalah teman. Jadi jin korin ini adalah setan yang pertama kali menyambut manusia ketika baru lahir. Dia nggak akan pernah terpisahkan oleh apapun sampai manusia itu meninggal. Bahkan kalau misal orang diganggu jin korin dengan was-was gitu, mau diruqyah sampai ribuan kali juga nggak akan lepas ini jin korin, karena sudah jadi kodratnya, dia akan selalu mengikuti manusia. Semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan Nabi dan Rasul juga ada jin korinnya. Tapi kalau yang namanya khodam, tidak semua orang punya jin khodam. Karena khodam secara bahasa sendiri artinya pembantu, perewangan kalau dalam bahasa Jawa. Yang artinya khodam ini membantu manusia tidak secara gratis. Dia memberikan fasilitas-fasilitas kesaktian, itu tentu ada hubungan barter atau timbal balik. Manusia menghamba kepada jin, ya, menunjukkan loyalitasnya, maka nanti jin akan memberikan fasilitas sesuai apa yang diinginkan oleh manusia, ya, seperti pesugihan, ilmu kesaktian, ilmu kejadukan, kewibawaan, seperti itu. Baik. Berarti Gitu, ada jika semua. kemudian ada orang pengen dihadirkan kodamnya, harus ada melalui perantara tertentu begitu? Ya, kalau misal pengen punya jin khodam, ya berarti harus melakukan ritual yang kufur. Karena yang namanya jin khodam ini kan hakikatnya setan ini. Al-Quran sudah menjelaskan di surat Al-An'am ayat 128 dan juga di surat Al-Jin ayat 6. Ini 2 ayat yang menunjukkan bahwa Islam sangat melarang manusia memiliki khodam atau bekerja sama dengan jin. Ya, karena kelak di hari kiamat Allah akan menuntut kepada jin. Faristaktsartum minal ins, kenapa kalian banyak menyesatkan manusia? Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana alladzi ajjaltalana. Ya Allah, ini yang menjawab justru malah teman-temannya dari kalangan manusia. Dulu kami ketika di dunia saling menyenangkan satu sama lain. Kami melakukan ritual, kemudian jinnya memberikan fasilitas kepada kami sampai ajal yang telah engkau tetapkan kepada kami. Maka kata Allah, qala nar
maswakum khalidina fiha illa masyaallah. Kata Allah, ya sudah, tempat kembali kalian adalah neraka. Kalian kekal di dalamnya kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Ini menunjukkan bahwa haram ya memelihara jin khodam seperti itu. Jadi nggak boleh. Kalau punya khodam ya Faiza. harus ada ilmu titisan atau ada ritual-ritual yang bisa mengundang mereka. Ustadz, artinya harus Begitu. ada ritual-ritual, tapi artinya ini seseorang itu tidak bisa juga langsung dihampiri dengan jin kodam gitu ya? Jadi harus ada ritual kan? Ya. Harus ada ritual atau paling enggak ilmu-ilmu titisan dari leluhurnya. Kadang-kala ada yang namanya jin nasab ya. Nah, itu karena mungkin leluhurnya dulu punya ilmu tertentu, kemudian nurun ke anak cucunya, itu juga bisa. Nah, Oke. tapi kalau misalnya diturunkan, kalau misalnya orang itu tidak mau, begitu Ustadz? Ya, jadi kan yang namanya perjanjian sama jin itu layaknya hutang ke ini ya, ke lintah darat begitu. Jadi walaupun anak Oke. cucunya nggak mau, ya tetap debt kolektornya akan mencari untuk menagih Tetap nagih. janji supaya utangnya ini lunas kepada anak cucunya. Mau nggak mau, ya itulah. Nah, Jin itu nggak mengenal hakikat cinta yang sejati. Cinta mereka itu memaksakan nafsu. Mau yang dicintai itu suka atau nggak suka, mereka akan tetap memaksanya. Sama kayak konsepnya jin khodam dari turunan kan seperti itu. Walaupun Oke, manusianya kalau menolak, prosesnya dibalik Gimana? dihilangkan itu bisa, Ustadz? kalau dihilangkan bisa. Dan banyak yang Oke. ikhtiar dengan ruqyah untuk menghilangkan khodam. Alhamdulillah banyak juga yang hilang dengan izin Allah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah selaku peruqyah juga. Jadi sudah dijelaskan ya, ini khodam ini haram, jadi tidak Jangan boleh. Sampailah pelihara-pelihara Iya, begituan jangan ya. sampai. Terima kasih Ustadz ya atas Terima kasih, pencerahannya. Ustadz. Semoga menjadi pencerahan juga bagi masyarakat di luar sana. Assalamualaikum.